Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku semua, hari ini kita bertemu lagi, Alhamdulillah. Ustazah Susi akan mengisahkan kepada kalian tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ayo kita ikuti kisahnya. Ananda, Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad sedang berada di puncak kesedihan. Kenapa kok Nabi Muhammad bersedih? Karena dua orang yang sangat Nabi Muhammad cintai meninggal dunia. Siapa dua orang itu? Yang pertama yaitu Ibu Khadijah. Beliau adalah istri dari Nabi Muhammad. Ibu Khadijah meninggal. Yang kedua, paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib juga meninggal. Abu Thalib dan Ibu Khadijah adalah dua orang yang sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad, yang sangat melindungi Nabi Muhammad ketika ditentang oleh orang-orang musyrik di Mekah. Saat Ibu Khadijah dan paman Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad sangat sedih. Ditambah lagi, ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Thaif, orang-orang Thaif menentang. Bahkan mereka melempari Nabi Muhammad sampai berdarah. Itulah yang membuat Nabi Muhammad sangat bersedih. Nah, kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Yuk kita ikuti lanjutan kisah ini. Ananda, kisah tentang Isra Mi'raj ini dikisahkan oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 1. Al-Isra surat ke-17. Al-Isra artinya perjalanan di waktu malam. Ustazah bacakan Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Arti Al-Isra ayat 1 yaitu Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Anakku semua, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Itulah Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad naik apa ya?
dari Mekah menuju ke Palestina. Saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum dibuat, belum ada sepeda motor. Jaraknya jauh dari Mekah ke Palestina itu jauh. Tidak mungkin hanya 1 malam sudah sampai. Terus apa yang dikendarai Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad menaiki kendaraan yang bernama buruk. Buruk. Iya, bentuknya seperti kuda. Itulah buruk. Tapi buruk ini bisa berjalan dengan sangat cepat. Setiap buruk ini memandang, sejauh mata memandang itulah langkahnya buruk. Sehingga perjalanan Nabi Muhammad yang jauh itu bisa ditempuh dengan sangat cepat. Anakku semuanya, selanjutnya Rasulullah Nabi Muhammad dengan menaiki buruk bersama malaikat Jibril berangkat dari Mekah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa mereka menuju ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu Rasulullah menambatkan buruk, tali yang mengekang buruk ditalikan di salah satu sudut Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Baitul Maqdis untuk sholat 2 rakaat. Iya. Demikian anakku, untuk selanjutnya Rasulullah akan melakukan perjalanan menuju langit. Kita ikuti ya. Kemudian malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah. Maka naiklah mereka menuju langit dunia, yaitu langit pertama. Sampai di langit pertama, Jibril berkata kepada malaikat penjaga langit pertama, "Bukalah pintu langit." Malaikat bertanya, "Siapa Anda?" Jibril menjawab, "Jibril." "Anda bersama siapa?" tanya malaikat penjaga langit. "Bersama Muhammad, Rasulullah." Kemudian malaikat penjaga langit pertama membuka pintu langit. Setelah dibuka, Rasulullah melihat Nabi Adam. Kemudian setelah naik ke langit pertama, Rasulullah menuju ke langit kedua. Nah, seperti tadi, ternyata setiap pintu langit itu ada malaikat penjaga. Di langit kedua ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Zakaria mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, kemudian mendoakan kebaikan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik ke langit ketiga. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu sangat tampan. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris. Dilanjutkan naik ke langit kelima. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya tinggi, badannya kekar. Itu. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Gitu Ananda. Jadi setiap bertemu dengan nabi-nabi itu mereka selalu mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan
bagi Nabi Muhammad. Ananda, saat Isra Mi'raj ini Rasulullah diperlihatkan beberapa kejadian. Di antaranya saat itu Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Kemudian Nabi Muhammad, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bau apa ini? Malaikat Jibril menceritakan bahwa ini bau yang berasal dari keluarga Masyitoh. Siapa Masyitoh itu? Masyitoh itu yaitu seorang penyisir rambut dari keluarga dari kerajaan Fir'aun. Karena Masyitoh beriman kepada Allah, tidak mau menyembah Fir'aun, Fir'aun kemudian marah dan membunuh semua anggota keluarga Masyitoh. Nah, ternyata Allah melindungi Masyitoh di akhirat. Masyitoh dimasukkan ke dalam surga. Nah, ternyata aroma yang keluar dari keluarga Masyitoh sangat wangi. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan kepada orang yang menggunting lidahnya dengan gunting dari api, tidak berhenti. Tiap lidahnya sudah pulih, sudah sembuh, digunting lagi. Sembuh, digunting lagi. Sakit tidak kalau lidah digunting? Sangat sakit ya nak ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa itu? Kok lidahnya digunting seperti itu? Kata Nabi Muhammad, itu karena orangnya dulu waktu di dunia suka menyuruh melakukan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Begitu nak, contoh-contoh perbuatan yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sewaktu Isra Mi'raj. Selain itu, Rasulullah juga diperlihatkan surga. Ya, jadi surga itu tempat yang tanahnya sangat baik, airnya segar, kemudian banyak tanaman di atasnya, tanaman-tanaman yang subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, semakin banyak kita berzikir, maka akan semakin rimbun surga kita. Nah, perbanyak zikir ya. Ananda, kita akan mengikuti kembali perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Ya. Setelah di langit ke-7 kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi sampai naik di atas langit yang ke-7. Di sana Rasulullah melihat Sidratul Muntaha. Jadi di atas langit ke-7 naik lagi melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu yaitu pohon yang sangat besar di penghujung langit. Diperlihatkan buahnya itu seperti tempat air atau kendi yang sangat besar. Ya, daun-daunnya seperti telinga gajah. Sidratul Muntaha ditutupi dengan warna-warni. Tidak ada yang bisa menceritakan keindahannya karena sangat indah pohon tersebut. Tiba-tiba Sidratul Muntaha ditutup oleh awan. Kemudian malaikat Jibril mundur, Nabi Muhammad naik lagi, naik sendiri untuk bertemu Allah. Setelah bertemu dengan Allah, di sana Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad dan umatnya mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu sholat. Nah, Nabi Muhammad menerima perintah itu, kemudian Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, turun lagi ke langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya,
Allah memerintahkan apa? Kata Nabi Muhammad, Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, wah itu terlalu berat 50 itu. Coba minta sama Allah supaya diturunkan lagi. Tidak 50 waktu supaya dikurangi lagi. Maka Nabi Muhammad naik lagi bertemu Allah. Allah mengizinkan diturunkan jadi 45. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi, bertemu Nabi Musa lagi. Diceritakan, sana naik lagi. Masih terlalu berat itu bagi umatmu untuk mengerjakan. Nabi Muhammad naik lagi bertemu Allah, minta supaya kewajiban sholatnya tidak 45 supaya diturunkan lagi. Akhirnya sama Allah diturunkan jadi 40. Nabi Muhammad turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Wah itu masih berat itu, minta diturunkan lagi jumlahnya. Nabi Muhammad naik lagi sampai diturunkan. Kata Nabi Musa memberi nasihat, itu masih terlalu berat. Nabi Muhammad naik turun lagi, akhirnya diwajibkan sholatnya menjadi 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Nabi Musa bertanya lagi, sekarang jadi berapa? Jadi 5 waktu sholat sehari semalam. Nabi Musa berkata, wah masih berat, sana minta diturunkan lagi jumlahnya. Kata Nabi Muhammad, wah sudah malu, sudah minta turun terus. Akhirnya kewajiban sholat kita umat Islam 5 kali sehari anak-anak. Sholatnya apa saja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah sholat wajib yang harus dilaksanakan oleh semua orang Islam sehari semalam. Yang dari 50 waktu sholat atas perjuangan Rasulullah menjadi 5. Ya, menjadi 5 waktu, Masya Allah. Ananda sekalian, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, di mana pada Isra Mi'raj itu mulai diperintahkan sholat wajib bagi umat Islam. Apa kejadian selanjutnya setelah Isra Mi'raj? Setelah pulang dari Isra Mi'raj malam itu, kemudian hari berikutnya Rasulullah menceritakan kejadian itu kepada orang-orang Mekah. Dengan adanya Isra Mi'raj itu, ada orang yang semakin beriman, tetapi ada orang yang malah semakin mengingkari Nabi Muhammad. Ya, contohnya orang yang semakin beriman yaitu Abu Bakar. Selain itu juga ada yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sudah melakukan Isra Mi'raj, mereka semakin menentang Nabi Muhammad. Nah, yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari kisah ini, kita harus senantiasa percaya apapun itu yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, kita meyakini kebenarannya. Yang kedua, kita harus menegakkan sholat. Seorang muslim, orang Islam itu harus sholat. Yang membedakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah sholatnya. Kalau kalian orang Islam, orang beragama Islam, berarti kalian sholat. Kalau tidak sholat, berarti bukan Islam. Ya, yang membedakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah orang Islam itu sholat. Ya nak ya, pesan ustazah, tegakkanlah sholat sampai kalian mati. Ya, begitu ya anak-anak, kisah tentang Isra Mi'raj. Terima kasih teman-temanku semua, anak-anakku
semua yang sudah menyimak kisah tentang Isra Mi'raj ini. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan yang Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.